Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas materi aljabar linear bab ketiga, yaitu vektor di ruang R2 dan R3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Munafali Hamam. Saya bersama 4 orang teman saya. Yang pertama ada Fariza Adel Fauzi, ada Firstu Syafah Haikal, ada Kirana Rashifa, dan juga ada Rabia Tamanugraha. Oke, kita masuk ke materi yang pertama saja. Materi yang pertama yaitu vektor di ruang berdimensi 2 dan 3. Nah, sebelumnya kita harus bisa membedakan antara skalar dengan vektor. Nah, kalau misalnya skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai besar atau magnitud. Contohnya ada panjang, massa, suhu, dan luas. Sedangkan vektor merupakan besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya ada kecepatan, percepatan, dan juga biaya. Nah, vektor juga dapat direpresentasikan secara geometri sebagai segmen pada segmen garis berarah. Nah, jadi di vektor itu ada garis awal, titik awal dan juga titik akhir. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara vektor di ruang berdimensi 2 dan vektor di ruang berdimensi 3. Pada dasarnya itu rumusnya sama aja, cuman beda banyaknya suku yang di dimensi 2 cuman ada V1 dan V2, sedangkan di dimensi 3 ada V1, V2, dan V3. Nah, untuk yang pertama, vektor V dikatakan sama dengan vektor W jika V1 sama dengan 1 dan V2 sama dengan W2. Untuk vektor di ruang berdimensi 3, vektor V dinyatakan sebagai vektor W jika hanya V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Nah, untuk penyembuhan vektor itu hasilnya untuk di vektor di ruang berdimensi 2 itu V1 tambah W1 dan V2 ditambah W2. Sedangkan untuk vektor di ruang berdimensi 3, vektor W ditambah vektor W ditambah vektor V sama dengan vektor V1 tambah W1, V2 tambah W2, dan V3 tambah W2. Nah, jika suatu vektor diberi nilai negatif, maka suku-sukunya juga akan bernilai negatif. Seperti misalnya vektor V di ruang berdimensi 2 menjadi min V1, min V2. Sedangkan untuk di ruang berdimensi 3 menjadi min V1, min V2, dan min V3. Nah, untuk selanjutnya juga sama aja, bisa dilihat rumusnya di tabel berikut. Nah, materi yang kedua itu dot product atau hasil kali titik. Nah, dot product contohnya jika vektor V sama dengan V1 dan V2 dan vektor W1, W2, maka vektor V di dot product dengan vektor W hasilnya akan menjadi V1 dikali W1 ditambah V2 dikali W2. Nah, untuk ruang berdimensi 3 juga sama seperti ruang di dimensi 2. Nah, jika vektor V sama dengan vektor W di ruang R3 atau R2, maka vektor V dikali vektor V sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Yang berarti ini merupakan norm V kuadrat. Nah, berikut juga ada rumus-rumus dari perkalian dot product. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang gue mau jelasin tentang hasil kali silang atau cross product. Jadi karena sebelumnya kita telah membahas tentang dot product, kali ini kita membahas tentang cross product. Bedanya cross product dengan materi sebelumnya itu ada dot product, yaitu di cross product ini kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu yang berupa vektor. Jika sebelumnya dot product berupa skalar, ini berupa vektor. Pertama-tama
Jika U, vektor U atau U1, U2, U3 dan vektor V, V1, V2 dan V3 adalah vektor di ruang 3, maka cross product dari U cross V didefinisikan seperti U cross V sama dengan U2 V3 dikurang U3 V2, U3 V1 dikurang U1 V3 dan U1 V2 dikurang U2 V1. Atau bisa digambarkan dalam bentuk determinan U cross V, yaitu determinan dari U2 U3 V2 V3 negatif U1 U3 V1 V3 dan U1 U2 V1, determinan dari U1 U2 V1 V2. Terus ini hubungan dot product dengan cross product, yaitu U dot dalam kurung U cross V sama dengan 0 jika U cross V ortogonal terhadap U dot dalam kurung U cross V dalam kurung U cross V sama dengan 0, U cross V ortogonal terhadap V. Norm dari U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurang dalam kurung U dot V kuadrat, atau bisa disebut identitas Lagrange U cross dalam kurung V cross W sama dengan dalam kurung U dot W kali V dikurang dalam kurung U dot V dikali W. Terus U dalam kurung U cross V dikali cross W sama dengan dalam kurung U dot W dikali V dikurang dalam kurung V dot W dikali U. Dua sifat terakhir ini namanya vektor triple product. Terus ada sifat dari cross product itu sendiri. Jika U, V, dan W adalah vektor di ruang 3 dan K adalah skalar, maka U cross V sama dengan negatif dari V cross U cross dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U cross V tambah dalam kurung U cross W dalam kurung U plus V cross W sama dengan dalam kurung U cross W tambah dalam kurung V cross W. Terus K atau skalar dikali dalam kurung U cross V sama dengan K dikali U cross V sama dengan U cross skalar V kali V. U kali 0 sama dengan 0 cross U sama dengan 0, U cross U sama dengan 0. Terus ada hasil kali silang vektor satuan standar. Vektor V1, V2 plus V3 dapat dinyatakan dalam bentuk IJK jika kita dapat menyatakan V1, V2, V3 yaitu V1 100, V2 010 plus V3 001 sama dengan V1I tambah V2J tambah V3K. Langsung saja kita ambil contohnya. Contoh adalah sebuah vektor 2 min 3 4, dia bisa dinyatakan dalam 2I min 3J plus 4K. Lalu yang di bawah ini ada sifat-sifatnya. I kali I sama dengan 0, J kali J sama dengan 0, K dikali K sama dengan 0, I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J, J kali I sama dengan negatif K, K kali J sama dengan min I kali K sama dengan min J. Nah, di kiri ini ada gambar lingkaran di figur 35.2. Jadi arah dari rotasi lingkaran ini adalah searah jarum jam, yang menandakan di sini ada vektor IJK. Jika I kali J, yang mana I ke J itu arahnya searah jarum jam, dia menghasilkan positif K. Sebaliknya jika J kali I, yang mana J cross I, maksudnya J cross I itu berlawanan arah jarum jam, dia akan menghasilkan negatif K. Begitu pula I cross K akan menghasilkan negatif J, dan K cross J akan menghasilkan negatif I. Begitu pula dengan J cross K dan K cross I. Lalu kita bisa ini adalah cara mengoperasikan cross product dengan determinan. U cross V bisa kita operasikan dengan determinan dari baris pertama kita masukkan IJK, lalu baris kedua U1, U2, U3, dan baris ketiga V1, V2, dan V3. Lalu kita gunakan ekspansi kofaktor, yaitu ekspansi kofaktor baris pertama, yaitu I dikali U2, U3, V2, V3 dikurang J dikali V1, U1, U3, V1, V3 tambah K dikali U1, U2, V1, V2. Ini ada contohnya, vektor U1 2min2 dan vektor V 301. Lalu I dikali determinan dari 2 min 201 dikurang J dikali determinan 1 min 231 ditambah K dikali determinan 1230. Akhirnya kita dapatkan 2I min 7J min 6K. Lalu di sini jika di antara vektor U dan vektor V terdapat sudut sebesar θ, kita bisa gambarkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu keempat jari, yaitu jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari kelingking itu dia melambangkan rotasi
vektornya, sedangkan dari ibu jari melambangkan arah cross produknya. Atau misalkan theta adalah sudut di antara U dan V, misalkan U diputar melalui sudut theta sampai bertepatan dengan V. Putaran itu dilambangkan di kaidah tangan kanan ini menggunakan keempat jari, sedangkan ibu jari melambangkan cross produknya. Terus kita bisa menggunakan persamaan norm dari U cross V sama dengan norm U dikali norm V sin theta. Terus aplikasi dari cross product ini bisa kita gunakan untuk menghitung luas sejar genjang. Seperti yang kita tahu, luas sejar genjang itu kan alas kali tinggi. Misal kita punya alas norm U dan kita punya sisi miring norm V. Karena kita butuhnya tinggi, jadi kita ubah norm V menjadi norm V sin theta. Lalu sehingga kita bisa dapatkan luas sejar genjangnya norm U dikali norm V sin theta atau norm U cross V. Selanjutnya ada scalar triple product. Scalar triple product ini dilambangkan dengan U dot dalam kurung jika kita punya vektor U, V, dan W. Scalar triple produknya adalah U dot V cross W, atau U dot V cross W itu bisa kita operasikan dengan determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W1, W2, W3. Lalu yang terakhir ini ada volume dari parallel pipe. Cara menghitung volume ini sama kayak cara skala triple product barusan. Jadi misalnya bangun ruang parallel pipe ini tuh salah satu titik sudutnya atau initial pointnya dari titik 0, 0, 0 menurut berdasarkan gambar di sini. Lalu dia dilanjutkan menjadi 3 vektor, vektor U, vektor V, dan vektor W. Kita bisa menghitung volumenya dengan menggunakan scalar triple product barusan, yaitu U dot dalam kurung V cross W, yaitu determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W1, W2, W3. Sekian dari cross product. Sekarang saya akan menjelaskan tentang garis dan bidang di ruang berdimensi 3. Yang pertama yaitu menjadi persamaan titik normal pada garis di bidang R2. Jika kita mempunyai vektor P0P dengan P di titik X, Y dan P0 di titik X0, Y0 dan mempunyai garis normal N dengan titik A, B, maka dengan teorem ortogonalitas didapat N dot P0P sama dengan 0, dengan P0P itu sama dengan X min X0, Y min Y0. Maka hasil kalinya yaitu A dikali X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 sama dengan 0. Dengan nilai A dan B adalah konstan dan bukan 0, maka persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Lalu selanjutnya persamaan titik normal di R3. Karena R3 merupakan ruang berdimensi 3, maka setiap titik dan vektor mempunyai 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Sama menggunakan teorema ortogonalitas seperti yang sebelumnya, maka didapat persamaannya yaitu A dikali X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 ditambah C dikali Z min Z0 sama dengan 0. Nah, dengan di sini nilai A, B, dan C merupakan konstan bukan 0. Maka didapat persamaannya yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Lalu selanjutnya merupakan garis dan bidang yang paralel. Pada R2 dan R3 yang di dalamnya terdapat X0 dan paralel dengan vektor V,
dengan V bukan 0, maka persamaan dari vektor tersebut adalah X sama dengan X0 plus T dikali vektor V, dengan T merupakan skalar. Dan jika X0 berada pada titik asal, yaitu 0,0, maka persamaannya menjadi X sama dengan T dikali V. Lalu selanjutnya, pada R3 yang di dalamnya terdapat X0 dan paralel dengan vektor V1 dan V2 dengan V1 dan V2 bukan 0. Jadi X ini paralel dengan dua garis vektor, dan maka persamaannya adalah X sama dengan X0 plus T dikali V1 plus T dikali V2, dengan jika X0 berada pada titik asal yaitu 0,0,0, maka persamaannya menjadi X sama dengan T dikali V1 ditambah T dikali V2. Nah, jadi sekarang kita masuk ke soal pertama. Soal pertama itu carilah jarak antara kedua bidang paralel berikut. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari jarak antara kedua bidang paralel, kita harus lihat dulu kalau misalnya persamaan 1 sama persamaan 2 ini paralel. Nah, caranya itu kita ngelihat koefisien-koefisien ini nih. Min 4, 1, sama min 3. Terus ini 8, min 2, sama 6. Jadi koefisien dari persamaan 1 sama koefisien dari persamaan 2 itu mereka harus berkelipatan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, mereka punya kelipatannya itu min 2. Jadi mereka paralel. Nah, terus bisa kita lihat juga di sini, karena mereka berkelipatan 2 dan ini hasilnya sama dengan 0, dua-duanya. Jadi bisa disimpulkan juga kalau misalnya mereka itu bidang yang sama. Tapi kita coba buktiin pakai rumus D sama dengan mutlak A X0 ditambah B Y0 ditambah C Z0 ditambah D mutlak per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, X0, Y0 sama Z0-nya ini itu titik uji. Jadi titik ujinya itu kita coba ambil dari persamaan 1. Kita masukin aja 0, 0, 0. Dimasukin ke persamaan 1, dia benar kan hasilnya 0. Terus A, B, C, D-nya itu dia koefisien dari persamaan 2. Berarti kalau misalnya kita tulis itu, A itu sama dengan 8, X0 itu 0, ditambah B itu min 2, ya 0-nya 0, ditambah C-nya itu 6 kali 0, sama D-nya itu 0. Per akar 8 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, hasil atasnya itu 0. Terus hasil bawahnya ini dia nggak mungkin 0 kan? Jadi dia bilangan positif juga. Terus berarti hasilnya itu kalau misalnya 0, nah 0. Nah, jadi terbukti kalau misalnya bidang ini tuh bidang yang sama dan mereka punya jaraknya 0. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan persamaan bidang W yang melewati titik 2, 1, 2 dan 3 lurus terhadap garis yang memiliki persamaan parametrik X min 4 min 3 sama dengan 0, Y sama dengan 2T, sama Z min 6T sama dengan 7. Pertama-tama kita punya W 2, 1, 2, 2 nya kita misalin X0, satunya Y0 sama 2 nya Z0. Lalu dari persamaan parametrik kita pindahin T nya ke ruas kanan. Min 4 sama dengan 3T, Y sama dengan 2T, sama Z min 7 sama dengan 6T. Nah, dari T tersebut 3T kita misalin sama A, 2T kita misalin jadi B,
dan 6T kita misalnya jadi C. Nah, rumus persamaan bidang adalah A dalam kurung X min X0 tambah B dalam kurung Y min Y0 plus C dalam kurung Z min Z0. Lalu kita masukin persamaannya. Yang pertama 3 dalam kurung X min 2 sekurung tambah 2 Y min 1 tambah 6 dalam kurung Z min 2 sama dengan 0. Lalu dikaliin 3 jadi 3X min 6 tambah 2Y min 2 tambah 6Z min 12 sama dengan 0. Jadi persamaan bidangnya sama dengan 3X plus 2Y plus 6Z min 20 sama dengan 0.